Ya, ini sobatku ya, ada sebuah kulkas LG inverter 2 pintu nih sobat. Kulkas ini kata yang punya ya, tidak dingin sama sekali ya. Lampunya hidup, kipasnya hidup sobat. Cuman dia tidak mau dingin sobat. Mari kita lihat ya, apa penyebabnya. Ya, kembali bersama saya sobat di Rudi Kurniawan Channel ya, channel tutorial masalah elektronik, otomotif, dan listrik sobat. Jadi yang suka dengan channel ini, tolong bantu channel ini dengan di subscribe, di like, di komen sobat ya, supaya channel ini lebih berkembang lagi sobat. Terima kasih sobatku ya. Coba kita colokkan dulu sobat ya. Kita lihat modulnya sobat. Ya, modulnya tidak ada indikasi error sobat. Biasanya dia berkedip ya berapa kali, menandakan ada komponen yang rusak ya. Kalau ini modulnya cuman melotot aja sobat, tidak ada kedip lampu lednya ya, cuman melotot aja, cuman kompresornya tidak hidup sobat, kompresornya tidak mau hidup. Jadi indikasi saya bahwa modul ini rusak sobat. Jadi kita periksa ya, ini sudah saya bawa pulang ke rumah modulnya aja sobat ya. Ini modul LG inverter sobat ya. Kita akan lihat komponen-komponennya. Saya curiga sama ini sobat ya, ada macam bekas terbakar ini sobat, hitam ya, dekat IC nya ini sobat. Jadi terlebih dahulu kita bersihkan dulu komponen ini sobat ya, modulnya ini kita bersihkan dulu. Jadi ini nggak ada pula thinner sobat ya, saya menggunakan Tozon pembersih kulkas ini sobat ya, sama-sama jenis thinner dia ya. Kita bersihkan PCB nya dulu sobat. Ini nampaknya putih-putih bekas kena air sobat ya. Jadi dia biasanya ada kedipan ya di lampu LED, mengindikasi adanya yang rusak ya. Ini nggak ada sobat, cuman melotot aja ya. Ini nampaknya sobat ya penyakitnya ya. Di IC EPM nya ini ada macam semut sobat ya, cukup banyak semutnya ya. IC EPM ini yang fungsinya untuk menghidupkan kompresor sobat ya, mengatur tegangan, kecepatan tinggi, sedang, atau lambat ya. IC EPM ini fungsinya sobat. Jadi menurut saya IC ini korslet ya, menyebabkan kompresornya tidak hidup sobat. Ya benar aja sobat ya, di kaki IC nya ini cukup banyak semut ya, sudah mati dia sobat ya, menggumpal semutnya. Jadi ini yang menyebabkan modul ini tidak bekerja ya. Dapat diperhatikan sobat ya. Kita bersihkan dulu semut-semutnya sobat. Jadi IC EPM ini ya pengatur untuk kerjanya kompresor sobat. Dia akan mengatur kecepatan putaran kompresor ya, RPM-nya, kecepatan tinggi, kecepatan rendah, dan kecepatan sedang sobat. Jadi kalau IC EPM ini tidak bekerja, maka kompresor tidak mau hidup sobat ya. Sedangkan papannya, kipasnya hidup ya. Jadi papan PCB modul ini terbagi-bagi sobat ya. Dia ada bagian power, ada bagian untuk pengganti timer ya saat defrost, fan,
heater ya. Jadi dia ada blok-blok tersendiri dia sobat, walaupun dia menyatu ya, cara kerjanya terpisah sobat. Jadi setelah kita bersihkan, kita lihat komponen yang rusak sobat ya. Kalau pius saya rasa bagus sobat. Jadi karena kita tidak membawa kulkasnya, modulnya aja, maka colokannya kita solder aja di tapaknya nih sobat ya. Kita akan urut jalurnya. Jadi switchnya ini yang dua ini saya jumper sobat, karena itu dari termostat ya, dari pengatur suhu. Kalau kita tidak jumper, modul ini tidak mau hidup sobat. Kita urut jalurnya sobat ya. Jadi dia yang halus-halus ini sobat, yang ini ya bagian pengganti timer dia sobat. Jadi cara kerja defrost, heater, pengaturannya di sini. Jadi kalau masalah kompresor di IC EPM tadi sobat. Jadi koneksi nggak ada yang putus sobat ya. Setelah saya ukur koneksi nggak ada yang putus sampai dia ke trafo switching ini sobat, yang hangus ini. Berarti trafo switching ini aman sobat. Makanya indikasi kita tadi di situ yang rusak ya, karena di situ hangus hitam ya. Tapi terlebih dahulu kita cek dulu ya tegangan arus yang keluar dari trafo switching ini, karena fungsi trafo switching ini untuk menurunkan tegangan ya. Harus 12 volt, harus 5 volt. Nah, ini harus 5 volt sobat. Itu mesti hadir ya. Ini harus 5 volt untuk kerangkaian heater. Sementara untuk bekerja ke IC IPM ini memerlukan arus 15 volt sobat. Nah, ini dia. Itu mesti hadir arus 15 voltnya. Jadi arus kerjanya dia 12 volt sobat. Kita akan ukur ya apakah tegangan kerjanya hadir semua. Jadi kalau tegangan kerjanya hadir semua, maka bisa dipastikan modul ini telah bekerja dengan normal sobat. Ya, ini arus 12 voltnya ya, yang dari trafo switching ini dia melalui dioda besar sobat. Nah ini ya, kita ukur di kaki kapasitornya sobat, apakah ada arus 12 volt. Ya ternyata hadir sobat ya, 12,37 sobat. Berarti harus 12 volt hadir. Harus 15 voltnya hadir juga sobat ya. Harus 5 voltnya sobat. Harus 5 voltnya ya. Ya 5 volt pun hadir juga sobat. Berarti semua telah normal ya. Harus 12 volt, 15 volt, dan 5 voltnya hadir semua sobat. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa modul ini telah bekerja sobat. Jadi penyebabnya cuman semut tadi ya di IC EPM yang menyebabkan dia korslet sobat. IC-nya tidak bekerja ya, menyebabkan kompresornya tidak hidup sobat. Jadi ini sudah saya di rumah pelanggan ya, kita akan pasang kembali sobat. Kita akan pasang kembali soket-soketnya ya. Ya ini soket yang banyak ini sobat, itulah dia untuk kipas, untuk heater, dan defrost sobat ya. Nah, yang ini di bawah IC EPM ini untuk ke kompresor sobat. Ya ini catu daya PLN-nya ya. Nah ini yang kita jumper tadi, ini dia ke termostat ya. Ya setelah kita pasang dengan benar, kita akan coba sobat.
Mudah-mudahan berhasil ya. Ya, kita colok sobat. Kita tunggu sampai 8 menit sobat ya. Kita bikin normal ya. Kita bisa juga tekan tes ya supaya dia untuk memicu hidupnya kompresor. Cuman ini biar dia alami ya. Kita tunggu sampai 8 menit sobat. Ya, kompresor telah hidup sobat ya. Kita lihat apa telah terjadi pendinginan ya. Ya, kipas telah hidup sobat. Ya, sudah berhembus dingin ya. Berhasil sobat ya. Jadi demikian ya. Semoga bermanfaat sobat.